102,6 Citra FM Lubuk Linggau, sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini bersama Bang Jaya yang akan menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra di hari ini. Ya, senang sekali rasanya Bang Jaya kembali hadir menemani kegiatan sahabat Citra di pagi yang luar biasa ya. Dan kebetulan di hari ini sahabat Citra kita sudah kedatangan tamu spesial di ruang dengar sahabat Citra di studio Citra FM Lubuk Linggau. Ada Ibu Atika Reni selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Ya, kita sambut terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Atika Reni. Selamat pagi Mas Jas. Selamat pagi juga rekan-rekan pendengar radio Citra FM Lubuk Linggau. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, sahabat Citra, luar biasa sekali di hari ini. Nanti hingga 1 jam ke depan, lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan taksu bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau seputar tentang apa saja program-program unggulan BPJS Kota Lubuk Linggau yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Atika Reni. Dan untuk sahabat Citra semuanya yang menyimak informasi secara lengkap dan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, nanti di segmen terakhir kita akan buka interaktif juga, baik di via telepon ataupun di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan bagi sahabat Citra yang ingin menyaksikan live kamera Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama BPJS Kota Lubuk Linggau, silakan meluncur ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Di sana sudah tersedia layanan live streaming kamera Radio Citra FM Lubuk Linggau di hari ini bersama BPJS Kota Lubuk Linggau. Ya, sahabat Citra, langsung saja kita dengarkan secara bersama talkshow bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau dan bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Atika Reni. Dan kepada beliau kami persilakan. Ya, Ibu Atika Reni, seputar BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau di hari ini di ruang dengar sahabat Citra yang menyimak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah Bang Jai siapkan dan beberapa pertanyaan seputar BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan berikut mungkin langsung bisa dijawabkan oleh Ibu Atika Reni secara lengkap, dan boleh untuk sahabat Citra menyimak yang ingin berinteraktif nanti boleh di segmen terakhir ya. Nah, seputar BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Bu Atika Reni, apakah program rencana pembayaran tunggakan iuran secara bertahap itu? Oke, sementara waktu saya mau kasih dulu informasi sebenarnya. Kita BPJS Kesehatan cabang Lubuk Linggau, bukan Kota Lubuk Linggau, karena wilayah kerja kita itu meliputi Kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Kabupaten Pahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Patlawang. Nah, kita punya program unggulan sebenarnya, itu adalah program yang membantu peserta BPJS Kesehatan yang saat ini masih mempunyai tunggakan. Mungkin dikarenakan adanya kesulitan keuangan atau kemampuan bayarnya yang masih kurang, jadi BPJS Kesehatan memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran secara mencicil, namanya program rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap seperti itu. Iya, jadi untuk program rehab ini, Ibu Atika Reni, siapa saja yang dapat mengikuti program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap ini? Semua peserta PDPU Mandiri, ini peserta mandiri, kita teman-teman bilangnya apa ya, yang bayar sendiri gitu ya, dan peserta yang dulunya peserta mandiri dan sudah beralih segmen, misalnya dia sekarang udah jadi PPU, misalnya jadi pegawai negeri ASN, jadi pegawai swasta, badan usaha, atau bisa juga dia beralih segmen menjadi penerima bantuan iuran seperti itu. Nah, untuk cara-caranya sendiri, bagaimana cara mengikuti program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap tersebut? Oke, untuk pembayaran iuran gini, jadi di tahun 2024 itu ada bukan pembaruan ya, ada program terbaru itu namanya New Rehab 2. Nah, di sana kalau sebelumnya pembayaran iuran untuk peserta menunggak itu caranya adalah mendaftarkan di mobil JKN dan atau langsung ke Pronaker BPJS Kesehatan. Itu syaratnya adalah peserta yang punya tunggakan 4 bulan sampai dengan 24 bulan, dan dilakukan itu secara bertahap selama 12 bulan, artinya 12 kali pembayaran. Nah, sejak 2024 itu ada New Rehab, tidak hanya untuk peserta yang sudah beralih segmen, itu ada lebih kemudahan lagi.
bisa mencicil selama 36 bulan dengan masa tunggakan minimal 2 bulan seperti itu. Sama prosesnya seperti apa tadi, melalui mobil JKN. Jadi peserta harus mempunyai mobil JKN, download dulu di aplikasi tersebut di HP-nya, atau langsung ke program BPJS Kesehatan. Gitu. Baik. Nah, mungkin sahabat Citra di luar sana ada yang bertanya-tanya ya kan, mungkin setelah mendengarkan keterangan dari Ibu Atika Reni, bertanya bagaimana caranya gitu ya untuk mendaftarkan diri dalam program rehab tersebut. Tadi seperti saya sampaikan, datang ke BPJS Kesehatan, onliner, atau mendaftar mobil JKN. Jadi di mobil JKN itu ada satu tools program rehab. Nanti di sana kita akan memilih gitu loh, memilih jumlah bulan, berapa kali yang kita mau melakukan pencicilan seperti itu. Tapi tetap saja tadi, kalau untuk peserta yang mandiri gitu ya, masih virus sebagai peserta mandiri itu hanya 12 bulan tangganya. Sedangkan untuk peserta yang sudah beralih segmen itu adalah 36 bulan, bisa dipilih 36 bulan tenornya. Nah, maka sih jumlahnya minimal satu bulan itu adalah 35.000. Jadi kalau tunggakannya itu 2 juta misalnya gitu ya. Kalau untuk peserta mandiri kan 12 bulan. Nggak mungkin dong 12 juta di 35.000 kita bagi aja di 1 juta sebulan seperti itu. Tapi kalau yang alih segmen tadi seperti apa gitu kan? Alih segmen berarti 36 bulan, misalnya tunggakannya 7 juta. Kan kalau ada juga sampai 7 juta sampai 10 juta itu dibagi 36 aja. Tapi tadi kalau kemampuannya bisa 1 bulan 1 juta, why not? Langsung aja nanti kita bisa men-setting gitu di aplikasi tersebut. Ya. Nah, untuk kanal-kanalnya sendiri, untuk bagi peserta nih program rehab yang ingin mengikuti program tersebut, adakah kanal-kanal yang disediakan oleh BPJS kantor cabang Lubuk Linggau? Kita bermitra dengan perbankan ya, bisa ke bank, PT Pos, atau kalau kita masing-masing punya MJK mobile banking bisa seperti itu juga, atau kalau lain ke Indomaret dan sebagainya. Aduh, saya nyebutin merek ya. Nggak apa-apa, itu mitra BPJS Kesehatan ya kan, kalau salah. Iya. Nah, bagi peserta ini Bu Atika Reni, bagaimana peserta yang sudah mendaftar pada program auto debit? Apakah tagihan yang akan di-debit sesuai dengan tahapan yang telah didaftarkan pada program rehab? Bisa, nanti otomatis dia. Otomatis ya. Dia akan keluar tagihan sesuai dengan di setting di kita, bahwa misalnya sebulan 100.000 dia akan muncul. Untuk mungkin saya tambahkan lagi ya, untuk peserta mandiri yang masih di segmen peserta mandiri itu, dia rehabnya itu minta settingnya 100.000 tuh satu bulan misalnya, seperti itu. Nanti ditambah dengan iuran berjalan. Jika yang bersangkutan misalnya kelas 3 di 35.000, berarti 100.000 ditambah 35.000, itu tagihan akan keluar nanti seperti itu. Ya, misalkan nih Ibu Atika Reni, Jay selaku seseorang yang baru mendaftarkan diri gitu ya, apakah status kepesertaan Jay langsung aktif setelah mendaftar dan membayar tunggakan iuran? Oke, kalau untuk rehab ini peserta akan aktif jika sudah lunasi. Karena tadi itu lunasi tunggakannya plus dengan iuran bulan berjalan, otomatis nanti kalau sudah selesai kan sudah selesai semua kewajibannya yang bisa aktif. Jadi dilunasin dulu ya, baru bisa aktif ya. Berarti kalau yang belum melunasi belum bisa diaktifkan dong ya? Ya, untuk saat ini belum ya. Oh, belum bisa ya. Nah, apakah peserta bisa mengubah jumlah cicilan atau jangka waktu pembayaran setelah mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN? Bisa, nanti kita ada tools di sana. Kita rubah di sana, ada menu pelunasan itu, nanti kita rubah di sana seperti itu. Oh, jadi langsung bisa ya mengubah jumlah cicilan ya? Cicilan misalnya mau dipercepat atau mau dilunasi silakan. Oh, begitu ya. Nah, khusus untuk peserta PBPU yang terdaftar rehab kemudian turun ke kelas rawat nih, apakah iuran di bulan berjalan akan berubah dari hitungan rehab awal mengikuti TMT kelas rawat yang baru? Misalnya peserta akan pindah kelas 3 di bulan ke-6 sampai ke-10, apakah bisa di aplikasi rehab baru ini, Bu? Otomatis nanti, saya sampaikan tadi ya, yang disetting kan adalah jumlah tunggakan yang akan dicicil. Otomatis nanti kalau dia sudah pindah kelas, dia akan muncul di plus iuran yang seharusnya dibayarkan di bulan berjalan seperti itu. Jadi seperti itu ya, bisa ya. Nah,
Untuk para pengguna BPJS Kesehatan di program rehab ini yang sudah terdaftar ya, bagaimana jika di tengah proses pembayaran tunggakan bertahap kemudian ia menunggak kembali? Nanti iurannya akan terakumulasi ya. Tadi tagihannya akan muncul sesuai dengan jumlah saldo tunggakannya seperti itu. Oh, jadi itu nanti semuanya akan diakumulasikan, kemudian tetap harus dibayarkan gitu ya? Iya. Nah, misalkan nih, saya ingin mempercepat pelunasan pembayaran tunggakan bertahap nih Bu ya. Apakah bisa dilakukan untuk mempercepat pelunasan pembayaran tunggakan bertahap tersebut? Ya, tadi kan ada menu lunas. Nah, kita pilih menu lunas, nanti otomatis tunggakan plus iuran berjalan yang harus dibayarkan akan muncul di tagihan kita. Seperti itu, jadi bisa. Oh, jadi bisa lah ya dilakukan percepatan ya. Ya barangkali mungkin sahabat Citra ada yang ingin melakukan percepatan pembayaran ya kan? Kalau bisa dilunasin aja ya. Dilunasin sekaligus ya kan? Tapi jangan jadikan sebuah alasan juga nanti misalkan nunggak nih sampai 2 tahun, 3 tahun, alasannya Bu nanti aku bayarnya sekaligus aja. Biasanya seperti itu ya. Ya kebiasaan ya. Lagi butuh nanti bayar gitu. Tapi misalkan ya ada sedikit pertanyaan nih Bu ya. Misalkan nih dia udah nunggak dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu ada nih anggota keluarga atau dirinya sendiri yang sakit ya kan, otomatis BPJS nggak aktif ya kan. Betul. Untuk melakukan pembayaran bisa dipercepat sesuai yang Ibu katakan tadi. Kemudian masa aktifnya bisa digunakan kembali, apakah langsung bisa diaktifkan atau nunggu kurun waktu lagi? Setelah melakukan pelunasan tadi, yang tadi kita di aplikasi kita buka, kita pilih menu pelunasan, kita bayar langsung aktif dan langsung bisa dilakukan penjaminan. Wih, jadi seperti itu. Asalkan semua akumulasi tunggakan dibayarkan ya, terpenuhi di sana ya. Baik Bu, kapan sih sebenarnya peserta dapat melakukan pembayaran tunggakan setelah mendaftar program rehab ini? Jadi setelah kita daftar berhasil gitu kan, nanti 1 jam setelahnya masih bisa untuk pembayaran. Oh, jadi langsung 1 jam ya, cepat sekali sahabat Citra ya. Berdoa tidak ada gangguan ya. Ya gangguan listrik ya kan. Ya. Nah untuk peserta sendiri nih Bu ya, apakah peserta rehab itu dapat didaftarkan secara kolektif oleh badan usaha? Bisa. Kita sekarang memang sedang bekerjasama dengan para pemberi kerja, baik badan usaha maupun dari pemerintah pemberi kerja. Jadi ada juga para ASN yang atau baik P3K maupun calon pegawai itu yang mempunyai tunggakan, dan kita bekerja sama mengedukasi para peserta yang punya tunggakan tersebut walaupun sudah beralih segmen untuk melakukan pembayaran. Jadi bisa didaftarkan secara kolektif melalui perusahaan atau melalui pemerintah ya. Iya, berarti kalau yang melalui perusahaan itu sudah dijamin oleh perusahaan berarti ya? Kalau iuran dia sekarang itu sudah dibayarkan oleh perusahaan, tapi tunggakannya yang kemarin itu bertanggung jawab. Oh, tanggung jawab pribadi ya? Pribadi, iya. Mungkin perusahaannya bukan melakukan pembayaran, tidak seperti itu ya, tapi dia lebih ke mengedukasi. Kalau kolektif bayarin, perusahaan bayarinnya enggak, tetap kewajiban pribadi, ya seperti itu. Oh, jadi, nah ini ada sedikit yang ambigu Bu. Misalkan nih, contohnya Jai aja, misalkan Jai sebelumnya itu tidak terdaftar, sudah terdaftar tapi banyak melakukan tunggakan sebelumnya. Kemudian Jai bekerja di sebuah perusahaan untuk di tahun ini, kemudian perusahaan memerintah atau langsung secara otomatis membayarkan untuk jaminan kesehatan di bulan ini dan seterusnya gitu ya. Untuk tahun belakangnya gimana tuh? Tunggakan ya, tunggakan itu sebenarnya tanggung jawab pribadi ya. Jadi nanti tadi kami mengedukasi melalui perusahaan untuk peserta tersebut, pegawai tersebut melakukan itu rehab aja. Nanti bisa bayar tadi tetap aja sama seperti tadi mekanisme seperti bersama walaupun yang bersangkutan tadi adalah pegawai di badan usaha tersebut. Iya. Posisinya sekarang kalau ditanya aktif apa enggak aktif. Aktif, betul. Karena segmennya udah berbeda, ada penjaminnya, ada seperti itu. Tapi tadi untuk kewajiban yang kemarin belum terselesaikan, harus dibayarkan. Nah, tapi dengan garis bawah atau catatan bisa digunakan nggak? Kan
sudah ada segmen, ada penjaminnya, badan usaha Bisa. langsung kan udah aktif. Tapi tetap tunggakan yang kemarin. Itu tidak akan pernah hilang, tidak akan. Nah ini nih masalahnya Bu. Jadi mereka-mereka yang udah nunggak kemudian dia sudah bekerja di badan usaha yang lain ya kan, kemudian merasa dijamin oleh perusahaan tadi. Ini dia melupakan gitu loh Bu Iya. maksudnya itu. Sebenarnya itu terlupakan kami selalu mengingatkan. Jadi kita teman-teman di BPJS Kesehatan itu ada satu tim yang selalu mengingatkan, reminder para peserta gitu yang kemarin lupa bayar gitu kan. Itu kita call tiap hari sebenarnya itu. Tapi ada konsekuensinya nggak bagi peserta itu? Pada saat yang bersangkutan itu masih dijamin oleh badan usaha atau pemerintah, mungkin itu hak dia itu masih tetap bisa dijamin. Dijamin. Gitu. Tapi nanti pada saat sudah nggak dijamin lagi, misalnya kewajiban itu tetap seperti itu. Itu satu ya. Terus kedua, Mas mungkin saya sampaikan juga mungkin buat mengingatkan mungkin ini terlupakan atau di luar jangkauan mungkin ya. Jadi tunggakan yang tadi misalnya bapaknya yang nunggak nih ya, itu sebenarnya akan berimbas pada anak-anaknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat orang tuanya jadi badan usaha, bekerja di sana atau jadi ASN lah ya seperti itu. Terus tiba-tiba anaknya itu umurnya sudah lewat dong, tidak ditanggung sama itu ya. Dia harus jadi peserta mandiri, mendaftarkan sendiri atau dia harus mendaftarkan lunasan gitu. Jadi nggak bisa, ini punya bapaknya ya. Pada saat yang bersangkutan nanti anaknya tadi mau beralih segmen jadi peserta mandiri sendiri, terpaksa dia harus membayar tunggakan tadi. Atau anaknya tadi itu pisah dari bapaknya nih sebagai tanggungan, jadi pegawai negeri atau jadi ASN mau mendaftar sebagai sekolah TNI Polri atau apa itu nanti kan syaratnya aktif ya, harus lunasin dulu. Jadi nggak akan bisa melarikan diri dari kewajiban tersebut. Tapi perlu digarisbawahi walaupun itu punya orang tuanya sebelumnya. Betul. Karena tagihan itu satu virtual account untuk melakukan bayar itu virtual account-nya adalah virtual account keluarga, bukan masing-masing seperti itu. Iya, betul sekali ya sahabat Citra ya. Jadi jangan sampai kita merasa yang udah nunggak sekian tahun lamanya kemudian bekerja di sebuah perusahaan merasa udah ditanggung dan dijamin oleh perusahaan ya kan untuk jaminan kesehatannya, kemudian tidak melunasi tunggakan sebelumnya ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ibu Atika, ini kita break dulu sejenak, kita jeda dulu sejenak, memberikan kesempatan juga mungkin sahabat Citra nanti di segmen terakhir yang ingin bertanya. Sekali lagi kami berikan kesempatan untuk sahabat Citra yang ingin bertanya, silakan bergabung ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau serta bergabung nanti di interaktif di 0733451977 dan nanti kami akan kembali lagi tetap di Citra FM Lubuk Linggau.